Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak solih-solihahnya ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dan sebagaimana itu merupakan kewajiban kita semua. Tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sebetulnya ibu ingin sekali memberikan materi secara tatap muka supaya lebih intens pertemuan kita, tapi ya pada ya sekarang kasus Omikron sedang naik lagi, kasus corona sedang naik lagi, jadi kita ikhtiarkan untuk menjaga kesehatan kita, imun kita. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran kita secara daring melalui video yang akan ibu kirim. Tapi semoga ini tidak mengurangi niat kita dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua tetap bisa mendapatkan manfaat, hikmah, dan juga ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat tangan kita, tundukkan hati kita, kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentu saja keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang ada dalam video. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ada seorang anak yang sedang menggendong ayahnya, kemudian di sampingnya ada seorang anak yang sedang memeluk ibunya. Terlihat seperti gambar yang sederhana, tapi sebetulnya memiliki makna yang sangat dalam. Mungkin orang akan mengatakan ini gambar yang sederhana kalau ia tidak sambil memikirkan bagaimana pengorbanan kedua orang tuanya. Tapi mari kita lihat gambar ini sambil kita renungkan bagaimana kedua orang tua kita senantiasa berkorban demi kita, bagaimana mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan apapun yang mereka lakukan itu adalah demi kita. Orang tua kita tuh udah mendidik dan membesarkan kita. Dan membesarkan seorang anak itu tentu saja tidak mudah anak-anak. Mereka membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, waktu yang telah terkuras, baik siang maupun malam. Tak juga sedikit perih yang harus mereka tahan demi kebahagiaan kita. Kadang mereka harus nahan lapar demi anak-anaknya kenyang. Mereka senantiasa mendahulukan kita, mendahulukan anak-anaknya dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Makanya gak lebay kalau kita dengar ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada murka orang tua. Tapi yang bikin tragis dan mengherankan itu adalah bagaimana masih banyak anak yang sadis, tega, menyiksa kedua orang tuanya, kejam, membunuh orang tuanya.
kebaikan orang tua seakan-akan sirna karena keegoisan mereka, karena emosi amarah mereka yang tidak bisa mereka bendung. Sering kita dengar kasus penyiksaan orang tua padahal alasannya hanya sepele. Misalnya hanya minta uang 2.000 tidak dikasih oleh orang tuanya. Atau misal meminta hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan orang tua kita. Nah, terus kita harus seperti apa sih Bu sebagai seorang anak? Sikap kita harus seperti apa kepada mereka? Sebetulnya Islam sendiri sudah mengatur bagaimana hak-hak kedua orang tua kita, kemudian bagaimana kita harus berbuat baik kepada mereka. Islam sudah mengatur semuanya. Maka inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Itu adalah judul besar kita pada hari ini. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah semoga dengan kita mempelajari bab tentang ini, kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa menghormati dan menyayangi orang tua kita serta guru-guru kita yang sudah berjasa sangat besar terhadap kehidupan kita dari kecil hingga sampai saat ini. Mengenai orang tua, sebetulnya terdapat satu kisah yang sangat luar biasa, dan kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kisah siapakah ini? Ya, ini adalah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang tinggal di negeri Yaman, sehingga tempat tinggal Uwais Al-Qarni ini lumayan jauh dengan tempat tinggal Rasulullah SAW. Ini menjadi salah satu penyebab kenapa Uwais Al-Qarni sulit untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang sangat mencintai Rasul, sangat merindukan Rasul, sehingga ia sangat ingin berjumpa dengan Rasul. Nah, Uwais Al-Qarni pernah berikhtiar untuk bertemu dengan Rasul, mendatangi rumahnya. Namun sebelum itu ia meminta izin kepada ibundanya. Kemudian ibundanya mengizinkan dia tentu saja, namun dengan pesan jangan terlalu lama meninggalkan kota Yaman. Kira-kira kenapa? Kenapa Uwais Al-Qarni tidak bisa meninggalkan negeri Yaman terlalu lama? Ini berkaitan dengan kondisi ibunya. Ibu Uwais Al-Qarni ini adalah seorang ibu yang sudah berumur, sakit-sakitan, dan juga menderita lumpuh dan juga kebutaan, sehingga bisa kita bayangkan apapun yang dilakukan ibunya dari bangun tidur hingga tidur lagi itu harus dikerjakan juga oleh Uwais Al-Qarni karena keterbatasan tersebut. Sehingga ini jadi alasan kenapa Uwais Al-Qarni tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan ia akan menemui Rasul dan tidak akan lama untuk kembali lagi ke Yaman. Pergilah Uwais Al-Qarni, namun sayang sekali sampai tibanya di tempat Rasulullah SAW, ternyata Rasul sedang berperang. Dan Uwais Al-Qarni sadar dirinya tidak mungkin menunggu Rasul pulang, karena ia harus segera menemui ibunya yang berada di Yaman dan sedang menunggu dirinya. Akhirnya Uwais pulang kembali ke Yaman dengan perasaan yang sangat sedih dan kecewa karena ia belum berhasil untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Anak-anak, meskipun Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi Rasul di sini sudah mengetahui sosok Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Dari kisah ini sebetulnya kita tahu penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW begitu memuliakan Uwais Al-Qarni, yakni bagaimana Uwais Al-Qarni senantiasa memuliakan ibunya, menyayangi ibunya dan juga menghormati ibunya. Begitu Islam memuliakan seorang ibu, menekankan bagaimana kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, ini juga dibuktikan dengan banyaknya ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk menghormati dan berlaku baik kepada orang tua. Contohnya adalah terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Penting sekali bagi seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya apabila mereka memiliki keinginan ataupun akan melakukan suatu kegiatan, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan juga oleh restu orang tua. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, rawahul Baihaqi. Artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam hadisnya mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala salatu ala waqtiha, qala summa ayyun, qala birrul walidain, qala summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwasannya sangat penting sekali untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW mensejajarkan amalan berbakti kepada orang tua sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak boleh lihat di situ ada birrul walidain atau amalan berupa berbakti kepada orang tua yang Rasul letakkan setelah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Jadi sangat luar biasa sekali amalan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalnya di antara kita ini masih bingung nyari amalan lain setelah kita sudah menyempurnakan sholat kita, masih bingung nih nyari amalan yang bisa menggugurkan dosa, bisa menumbuhkan cinta, dan juga makin dekat sama Allah gitu ya. Orang tua lah jawabannya. Nah, tadi kita lihat ada birrul walidain.
berbakti kepada orang tua. Sebetulnya seperti apa sih makna dari birrul walidain? Di sini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai apa sih sebetulnya birrul walidain ini. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi, arti birrul walidain ini artinya adalah berbuat baik terhadap orang tua, bersikap baik kepada orang tua, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Itu kata Imam An-Nawawi mengenai makna birrul walidain. Kemudian menurut Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain ini adalah memiliki makna bakti, di mana bakti yang dimaksud ini tidak akan pernah setara dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua. Dalam artian, sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua, dan juga semaksimal apapun kita berikan kepada orang tua, maka tidak akan pernah sejajar dengan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Gitu ya. Nah, kata Imam Az-Zahabi ini, makna birrul walidain atau bakti ini bisa direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Apa saja? Yang pertama adalah kita taat terhadap semua perintah orang tua, kecuali perintah yang menjurus ke dalam maksiat. Yang kedua, kita jaga amanah. Kalau misalnya mereka menitipkan kepada kita, baik amanah harta, ataupun apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Dan yang terakhir adalah membantu atau menolong mereka bila mereka membutuhkan. Seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, karena semuanya sudah terbukti. Semuanya sudah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan hal tersebut. Hal ini juga berlaku untuk guru ya anak-anak ya. Kenapa sih penting untuk menghormati dan patuh kepada guru? Karena kita tahu guru itu adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan juga mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau alim atau ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ada dalam Quran Surat Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kalian mungkin pernah mendengar istilah bahwasannya guru adalah pewaris para nabi. Itu memang betul adanya. Kenapa? Karena melalui guru, wahyu, ilmu yang diberikan oleh para nabi itu diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Gitu. Jadi guru itu adalah disebut sebagai sosok yang bisa memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan juga membimbingnya. Maka dengan menghormati guru berarti itu merupakan penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Para ulama itu sangat menghormati guru-guru mereka. Gimana cara mereka menghormati guru-guru mereka? Di antaranya adalah mereka senantiasa rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu yang mereka miliki itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan guru mereka. Kemudian mereka senantiasa mentaati setiap arahan serta bimbingan dari gurunya. Kemudian mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka senantiasa memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ya, jadi kalau misalnya kita berbakti kepada guru, menghormati, menyayangi mereka, maka sebetulnya banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan lebih mudah menerima pelajaran. Kalian pernah gak sih? Kalian misalnya gak suka sama sosok guru di sekolah atau misalnya di tempat lain,
kalian tidak menyukai sosoknya, kemudian kalian tidak menghormati dia, kalian tidak menyayangi dia, kemudian kalian merasakan bosannya ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut tidak masuk, tidak bisa kita terima. Mungkin salah satunya, di samping mungkin pelajaran yang sulit, tapi bisa jadi itu karena kita tidak menghormati guru tersebut, kita tidak menyayangi guru tersebut, sehingga apapun yang disampaikan oleh guru itu seakan-akan mental, gak masuk gitu ya. Kemudian kalau kita menghormati guru, kita juga akan senantiasa didoakan oleh guru, dan juga seorang guru itu tidak selalu di atas muridnya ya. Jadi ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadi, sekarang kita udah tahu nih gimana Islam menggambarkan, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyayangi dan menghormati orang tua kita dan juga guru-guru kita. Nah sekarang kita cari tahu nih gimana sih cara untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Sebetulnya anak-anak banyak banget cara untuk berbakti kepada mereka, baik kepada orang tua maupun kepada guru. Kalau kita tulis satu-satu rasanya nggak akan cukup gitu ya. Tapi di antara cara untuk menghormati, menyayangi dan juga berbakti kepada orang tua, di antaranya adalah kita senantiasa melaksanakan perintah dan juga nasihat dari mereka berdua. Kemudian kita merawat dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, apalagi orang tua kita itu sudah tua dan juga pikun atau mungkin sakit-sakitan. Kemudian kita merendahkan diri di hadapan mereka. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Kalau kita berkata halus dan sopan, serta jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Kita juga tahu orang tua itu selalu mau berkorban untuk anaknya. Maka cara berbakti kepada orang tua pun adalah bagaimana kita sebagai anak itu rela untuk berkorban demi orang tua kita. Terus gimana Bu kalau orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini? Apakah itu artinya aku sudah tidak bisa berbakti kepada mereka? Nah, tidak ya anak-anak. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tuaku meninggal? Rasulullah menjawab, ya, ada 4 hal. Mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Gitu ya. Kemudian gimana Bu cara kita untuk berbakti kepada guru? Sebetulnya banyak juga cara untuk kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid untuk berbakti kepada guru. Di antaranya adalah menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, mengamalkan ilmu yang sudah diberikan olehnya, kemudian kita bagikan dengan orang lain, tidak melawan, tidak menipu, dan juga tidak membuka rahasia atau aib guru, dan memuliakan keluarga serta sahabat dari guru tersebut. Dan yang paling penting, bagaimana kita mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, serta berwibawa, santun dan penyayang. Kita juga mengagungkan guru dengan meyakini kesempurnaan ilmunya dan menghormati serta selalu mengenangnya walaupun nanti misalnya guru tersebut sudah wafat. Seperti itu. Dan jangan lupa dalam berkomunikasi dengan guru itu harus senantiasa santun serta lemah lembut, karena kita tahu ya anak-anak, guru itu adalah orang tua kita di sekolah juga ya. Jadi tidak mungkin guru menginginkan hal yang tidak baik atau mendoakan hal yang tidak baik terhadap muridnya. Sekarang Ibu ingin kalian menyiapkan 1 lembar kertas atau mau di buku tulis juga gak apa-apa. Kalian cukup menuliskan jawaban ya atau tidak dalam pernyataan yang akan Ibu bacakan. Yang pertama,
bangun pagi tanpa dibangunkan orang tua. Yang kedua, selalu berpamitan, bersalaman dengan orang tua ketika hendak berangkat dan pulang sekolah. Yang ketiga, sering emosi kepada orang tua ketika beliau bertutur kata yang terasa menyakiti saya. Yang keempat, saya memiliki pekerjaan khusus di rumah untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Yang kelima, saya sering pulang ke rumah terlambat tanpa memberitahu orang tua terlebih dahulu. Yang keenam, saya suka menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan kepada guru. Yang ketujuh, setiap disuruh oleh guru selalu dilaksanakan. Yang kedelapan, saya sering melakukan kesalahan yang membuat orang tua marah. 9. Saya sering melakukan kesalahan yang membuat guru marah. 10. Saya meyakini bahwa orang tua dan guru sangat berjasa bagi kehidupan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku sekalian, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi amal kebaikan untuk kita dan kita semua bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari semuanya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu mohon undur diri. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan atau hal-hal yang menyinggung hati kalian, karena tidak ada sedikit pun niat ibu untuk menyakiti hati kalian. Ibu mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.